Halo semua, selamat datang di channel Auto Driver. Mudik Style kembali lagi. Tahun ini kami menyajikan dengan format yang berbeda. Tidak review rame-rame, urutan 1, 2, 3. Kita review singkat, mobil pilihan tester masing-masing. Dan di sebelah saya sudah ada Wuling REV. Warnanya pink. Ya, kurang cocok sebenarnya untuk saya. Cuman nggak apa-apa, apakah mobil ini akan membuat saya senang menggunakan mobil ini selama Mudik Style 2023 ini? Bersama saya Awi Ananta, ikuti terus video ini. Oke, pertama saya akan sampaikan kenapa saya memilih Wuling REV ini untuk Mudik Style 2023. Alasan saya yang utama adalah karena saya tidak mudik. Jadi Mudik Style. Jadi saya tidak mudik, saya cuma dapat installnya dengan menggunakan Wuling REV ini. Bisa dilihat dari desainnya saja, dia udah stylish banget ya. Dia beda dari mobil listrik kebanyakan seperti Hyundai Ioniq, lalu ada Nissan Leaf, terus Mini Electric. Dia desainnya unik, beda dari yang lain. Dimensinya kecil, lalu lampunya ini dia memanjang dari ujung ke ujung, DRL-nya, lalu lampunya sudah LED, dan logo Wuling ini dia menyala, keren. Dan sekaligus ini sebagai port untuk pengecasan. Lalu ke samping, dia memiliki velg berukuran 12 inch dengan profil ban 145/70. Ya memang kecil sih, cuman ini doff. Ini tuh doff, tutup doff. Jadi ketika dimodifikasi tutup doffnya tuh keren banget. Jadi mobil ini lucu, unik. Jadi mobil ini akan cocok menemani saya Mudik Style 2023 secara desain, tampilan, dan dimensi sih. Karena saya juga sendirian. Oke, kita lanjut ke akomodasinya. Sebelum buka bagasinya, akomodasinya kita lihat di sini juga ada lampu LED yang memanjang dari ujung ke ujung dengan logo Wuling di sini. Semakin bikin mobil ini stylish, keren desainnya gitu ya, dan dia lurus gini. Dan satu kekurangannya dia tidak ada wiper belakang, jadi ketika Anda berkendara hujan deras gitu, ketika lihat ke belakang agak burem, jadi mungkin harus sedikit pelan-pelan. Oke, kita lihat akomodasinya. Nah, kalau Rangga bilang dengan Mitsubishi Tritonnya dia memiliki bagasi paling luas di Mudik Style tahun ini karena dia menggunakan bak dan tidak ada atapnya. Sekarang saya adalah peserta dengan bagasi terkecil di Mudik Style 2023 ini. Sebenarnya masih bisa untuk beberapa tas jinjing ya. Kalau koper sih Anda harus melipat jok dua-duanya, atau satu dia bisa split 50-50 baru memasukkan koper. Tapi karena saya tidak mudik, jadi akomodasi belakang ini tidak terlalu berguna untuk saya. Jadi ya lebih berguna untuk mengangkut penumpang daripada mengangkut barang bawaan saya seperti koper. Lantas di belakang juga sudah disediakan kabel charger untuk listrik rumahan 2200 watt. Oke, lanjut kita ngomong soal mesin. Bisa dilihat area untuk motor listriknya hanya segini nih, segini. Jadi mobil ini tersedia dalam dua pilihan varian. Jadi ada standard range dan long range. Untuk standard range itu bisa 200 km, untuk long range bisa 300 km. Dan yang saya gunakan ini adalah long range 300 km dengan kapasitas baterai 26,7 kWh. Jadi dia bisa melajukan mobil ini sejauh 300 km sekali pengecasan dari 0 sampai 100%. Dan di Mudik Style kali ini ada 3 mobil listrik. Ada Mas Fitra dengan Mercedes EQS, Adit dengan BMW i4, dan saya dengan Wuling REV. Ketiganya memiliki range yang berbeda-beda. Mas Fitra bisa sampai 700-an, Adit 500, sedangkan saya yang terkecil hanya 300 kilo. Dengan 300 kilo itu, kalau saya nggak kemana-mana, nggak pulang ke Semarang, tidak mudik,
sebenarnya bisa seminggu itu ngecas paling 2-3 kali sih. Jadi menurut saya Wuling REV ini dengan kapasitas jarak 300 kilo sepertinya cukup mengakomodir kegiatan saya selama Mudik InStyle 2023 ini. Kita sekarang membahas interiornya. Saya sudah dalam kabin dari Wuling REV ini. Pertama yang saya lihat adalah sempit. Jadi memang mobil ini dimensinya kecil, jadi ketika Anda di dalam, ini gap antar jok aja ini segini nih. Segini. Jadi ketika Anda berdua dengan teman Anda atau partner Anda gitu, bahu ketemu bahu. Jadi dari dimensi memang kecil, tapi yang membuat terlihat luas adalah tidak ada konsol tengah karena dia mobil listrik, jadi tidak ada transmisi yang mengganggu. Jadi ini lega nih, kaki bisa kemana-mana. Jadi walaupun terlihat kecil, Anda tidak terasa terlalu terkungkung dalam kabin Wuling REV ini. Head unit dia sudah memanjang dengan desain yang modern. Lalu di sini ada gambar Wuling REV. Jika Anda menginjak rem, dia menyala lampu remnya. Jika Anda sen, dia menyala. Jadi memang terlihat futuristis. Jadi keren gitu dalam Wuling REV ini. Lalu AC. Nah, AC ini agak unik dia. Jadi ketika Anda ingin menaikkan, kadang indikator angka itu membingungkan. Jika Anda turun itu panas, jika angkanya gede itu malah kadang dingin. Jadi kombinasinya agak susah. Saya biasanya menggunakan fitur Halo Wuling. Halo. Langsung menjawab halo gitu. Jadi tinggal bilang saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 1 level. Jadi dia udah pintar, jadi kita nggak perlu ngeset AC-nya, jadi tinggal bilang aja sama Wuling, dia udah menyetel semuanya. Jadi interior dan fitur dari Wuling REV ini sangat memenuhi ekspektasi saya. Di luar, desainnya yang mungil dan imut tadi pasti akan mengorbankan kenyamanan berkendara. Jadi nih, tinggi saya 175 cm. Kadang kalau begini nih, setir suka mentok nih. Terus kalau saya nyetir itu, gas dan rem itu agak kurang nyaman. Ini udah posisi mengemudi ideal saya. Setir dia hanya bisa naik turun, tidak bisa teleskopik. Jadi agak kurang nyaman. Lalu untuk jok dia hanya bisa maju mundur, tidak bisa naik turun. Dia hanya bisa reclining. Nah, mobil ini di belakang tuh bisa mengangkut 2 penumpang dewasa lagi harusnya. Cuman memang agak sedikit mentok posisi kaki Anda ketika duduk di belakang, dan dia joknya tidak bisa di reclining, fix hanya segitu saja. Jadi untuk perjalanan jauh, Wuling REV ini kurang nyaman untuk duduk di bagian belakang. Cuman untuk perkotaan Anda dengan keluarga yang ayah, ibu, dan 2 anak, itu menurut saya cocok lah untuk liburan di Jakarta. Lantas untuk penyimpanan barang ada 1, 2, 3, 4, 5 cup holder dan 1 penyimpanan terbuka, dan di sini ada laci. Lantas di sini ada pengait untuk barang-barang belanjaan Anda, misal Anda belanja bulanan atau jajan-jajan kecil gitu. Di sini ada tempat pengaitnya. Lalu dia sudah dilengkapi dengan USB 2 buah di sini, dan tentunya remote dia juga unik, imut, belah ketupat seperti ini. Ketupat ya, lebaran nih bentuknya ketupat. Jadi dia sangat unik, serta dia mematikan mobil ini ada 2 cara. Satu, dengan 1 tombol di bawah sini dia mati, ada tombol off-nya. Lalu yang lebih praktis lagi, Anda cukup mengantungi kunci, keluar mobil, pencet tombol kunci, dan udah, mobil udah mati. Nanti untuk menyalakannya tinggal buka kunci pintu mobil, buka pintu, langsung selamat datang Bapak Ibu. Nah, itu keren banget tuh. Jadi Wuling REV ini walaupun dimensinya kecil, tetap dia futuristik. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puri Botanical yang sudah menyediakan lokasi syuting untuk Mudik InStyle 2023 ini. Untuk Anda yang penasaran info-info terbaru dari Puri Botanical, Anda bisa follow Instagram mereka di @puribotanical. Nah, sekarang saya akan sampaikan kepada Anda
impresi berkendara dari Wuling REV ini, apakah dia sesuai dengan ekspektasi saya nantinya. Oke, sekarang kita akan menyetir Wuling REV ini. Selain desain dan ukuran yang menjadi alasan saya memilih mobil ini untuk mudik InStyle adalah karena dia mobil listrik, dia memiliki tenaga 30 kW atau setara dengan 40 HP, dan torsinya dia bisa mencapai 110 Nm. Memang tidak sebesar mobil listrik lainnya karena yang memang ukurannya mungil, jadi tenaga yang ditanamkan baterai listrik yang bisa ditampung mobil ini kecil. Tapi dari semuanya itu menurut saya ini oke. Kita coba rasakan torsinya. Tidak terlalu menyentak, cuman menurut saya oke untuk mengakomodir kegiatan saya selama libur lebaran ini. Apalagi dia ditambah dengan 3 mode berkendara, eco, normal, dan sport, yang masing-masing itu ada speed limiternya. Jadi ketika Anda berkendara dengan eco itu hanya bisa di 80 km per jam. Jadi selain untuk faktor keselamatan dan keamanan, memang mobil ini cukup untuk mengakomodir kegiatan saya. Oke, dengan tenaga 30 kW dan range yang mencapai 300 km untuk yang long range, dia tuh di atas kertas bisa mencapai 11 km, 10-11 km untuk per 1 kWh. Jadi baterai ini berkapasitas 26 kWh. Jadi ya sekitar 110-111 per kWh itu menurut saya cukup irit daya listriknya. Jadi nggak sering bolak-balik ke SPKLU untuk saya yang anak kos. Jadi unik juga sih saya memilih mobil ini untuk mudik InStyle. Jadi saya anak rantau, belum tinggal di rumah sendiri, masih kos, kamar kos yang berdaya hanya 1.300. Nggak mungkin untuk nge-charge Wuling REV ini karena dia bisa di-charge dengan daya listrik rumah itu 2.200, sedangkan 1.300 untuk kamar kos saya. Jadi jika saya ingin menge-charge, saya harus ke SPKLU terdekat, dan itu membutuhkan waktu pengechargean dengan 22 kW di SPKLU itu bisa 4 jam. Tapi kalau nggak dari 0, misal kemarin saya nge-charge dari 40% itu ya 2 jam itu udah 100% dengan biaya sekitar 40.000. Jadi yang mobil listrik memang seharusnya irit ya. Jadi saya sangat senang menggunakan REV ini sebagai mobil mudik InStyle saya. Di luar kekurangannya yang seperti posisi mengemudinya, lalu daya charge-nya kalau menggunakan listrik rumah, kemudian kapasitas bagasi, serta ini saya tadi lupa bilang, lampu kabin itu diletakkan di sebelah sini. Jadi kalau Anda mencari barang di baris kedua itu kurang terang. Jadi mungkin penempatan posisi lampu kabin bisa di tengah, jadi lebih praktis gitu. Sebenarnya bisa saja saya mudik menggunakan mobil ini karena range-nya dia 300. Tapi ya itu, saya akan berhenti di tengah-tengah atau sering berhenti kalau kena macet. Ini namanya mudik, orang pasti berbondong-bondong ke kampung halaman. Sebenarnya bisa disiasatin dengan berangkat hari apa, jam berapa. Cuman saya mudik ke Semarang misal 420 kiloan, range-nya 300, masih kurang 120 kiloan saya untuk menggunakan mobil ini ke Semarang. Mau nggak mau saya harus berhenti di SPKLU, di rest area yang ada SPKLU-nya, dan itu pasti antri kalau ada yang pakai mobil listrik dan memakan waktu. Jadi memang dari awal saya tidak ingin mudik, makanya pilihannya Wuling REV ini. Bukan saya mendapatkan Wuling REV ini baru saya ingin mudik. Jadi ya memang
tujuan saya menggunakan Wuling REV ini, alasan saya menggunakan Wuling REV ini adalah karena saya tidak mudik dan ingin merasakan sepinya ibu kota ketika libur lebaran. Jadi seperti itu. Nah, apakah si mungil ini, si imut ini dapat memenuhi ekspektasi saya dalam mudik install 2023 ini? Anda bisa mengikuti Instagram pribadi saya di @aouie atau di Instagram autodriver_. Nah, jadi begitulah review singkat saya terhadap Wuling REV ini. Akhir kata, saya Awi Ananta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang merayakannya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!